Misalkan contoh saja kita pernah memberikan sebagian rezeki kita untuk anak-anak yatim. Maka kita bisa mempraktekkan di dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kita bisa sampaikan kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Penyayang. Dahulu ya Allah, saya pernah memberikan sedekah kepada anak yatim sejumlah 100.000 rupiah. Padahal itu adalah uang terakhir yang saya miliki pada saat itu ya Allah. Tetapi saya memberikan uang tersebut kepada anak yatim dengan harapan Engkau memberikan kasih sayang ya Allah. Jika Engkau berkenan, tolonglah saya ya Allah, tolonglah saya, mudahkan segala urusan saya. Nah, seperti itu contoh doa yang bisa ayah bunda panjatkan kepada Allah setiap saat ya, khususnya di waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, untuk lebih detailnya kita akan bahas di terapi kuantum doa. Di dalam terapi kuantum doa kita akan banyak membahas tentang adab berdoa, dan kita akan membahas tentang waktu yang tepat atau waktu yang mustajab untuk kita berdoa agar kemungkinan dikabulkannya doa tersebut insya Allah lebih besar kemungkinannya. Ketika tabungan kebaikan ini terus kita tabung dan suatu saat bisa kita cairkan, maka insya Allah yakinlah pertolongan Allah akan segera hadir di dalam kehidupan kita. Bahayanya, sayangnya, bukan hanya amal kebaikan yang bisa kita tabung. Celakanya, amal keburukan ternyata juga bisa ditabung. Yang apabila terus menumpuk dan kita tidak segera bertobat kepada Allah, maka tentu saja dikhawatirkan amal perbuatan buruk ini suatu saat akan bisa cair dan akan menjadi sebuah malapetaka bagi kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka bukan hanya sekedar kita memperbanyak tabungan kebaikan kita, tetapi yang paling penting kita jangan sampai lupa untuk terus mempraktekkan self-reflection therapy. Jadi terapi tabungan kebaikan ini masih ada hubungannya dengan self-reflection therapy. Kita terus meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa serta kezaliman yang pernah kita lakukan dan senantiasa kita lakukan. Jadi selain kita memperbanyak tabungan kebaikan, kita juga terus bertobat kepada Allah setiap saat. Berbicara tentang tabungan kebaikan, berbicara tentang amal baik, maka amal yang disukai oleh Allah adalah amal yang istiqomah walaupun sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadisnya, ahabul a'mali illallah atwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqomah, amal yang terus menerus walaupun sedikit. Maka mana yang lebih baik? Sekali kita sedekah, misalkan kita sedekah sejumlah 100.000 tetapi hanya sebulan sekali, atau barangkali kita sedekah hanya 1.000 rupiah tetapi rutin kita lakukan setiap hari, maka insya Allah berdasarkan hadis tersebut yang terbaik adalah ketika kita bisa sedekah walaupun hanya 1.000 tetapi kita lakukan secara rutin setiap hari. Dan waktu yang terbaik adalah kita bisa sedekah di waktu subuh ya. Maka mari kita mulai biasakan ya melakukan amalan-amalan yang mungkin terlihat sepele tetapi bisa kita lakukan secara rutin. Tidak harus sedekah tentunya. Kita bisa kemudian membiasakan sholat sunnah fajar ya 2 rakaat sebelum subuh, yang kata Rasulullah khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bisa juga membiasakan sholat duha walaupun 2 rakaat tetapi rutin kita kerjakan setiap harinya. Atau barangkali kita juga bisa memberikan sedekah dalam bentuk sandal yang kemudian kita letakkan di masjid yang bisa dimanfaatkan oleh jamaah untuk dipakai ketika mereka berwudu. Maka ketika ini bisa kita lakukan, insya Allah kita akan terus mendapatkan aliran pahala selama sandal tersebut dipakai oleh banyak orang. Kemudian kita juga bisa meletakkan mukena atau sarung di masjid, di musola yang mungkin barangkali belum menyediakan alat sholat tersebut. Atau sesekali kita bisa mengisi pulsa listrik di sebuah masjid. Lebih baik dan lebih bagus ketika kita bisa melakukannya secara rutin walaupun tidak terlalu banyak, katakanlah hanya 25.000, 50.000 rupiah dan seterusnya. Dan banyak sekali amal-amal kebaikan yang terus bisa kita lakukan.
ya, bisa dengan membaca Al-Quran walaupun satu ayat, tapi kita lakukan secara rutin, dan lain sebagainya. Maka ayah bunda, sekali lagi, bukan hanya amal baik yang terus kita kerjakan, tetapi kita juga terus memohon kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amal seperti apa yang kira-kira bisa kita kerjakan? Tentunya amal yang akan kita tabung dalam rangka menjemput ridhonya Allah, mencari kasih sayangnya Allah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada amal yang sifatnya wajib dan ini mutlak harus kita kerjakan bagaimanapun kondisinya. Kemudian yang berikutnya adalah amalan sunnah, ya. Amalan sunnah ini adalah amalan yang jika kita kerjakan kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan maka sungguh sangat rugi luar biasa. Nah, amalan sunnah ini bisa kemudian wujudnya berupa ibadah mahdhah, ya, seperti sholat, membaca Al-Quran, kemudian haji, umroh, dan lain sebagainya. Bisa juga berwujud dalam ibadah ghairu mahdhah, atau ibadah yang pada dasarnya bukan merupakan sebagai sebuah bentuk ibadah, seperti makan, minum, kemudian bahkan tidur kita, dan lain sebagainya. Nah, maka tabungan kebaikan ini tidak selalu dalam bentuk ibadah mahdhah, tetapi bisa jadi dalam bentuk ibadah ghairu mahdhah. Kebiasaan-kebiasaan baik yang insya Allah akan menjadi sebuah amal, kita bisa mulai bentuk dari mulai membentuk adab sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Dari mulai bangun tidur kita mengucapkan doa, ya, terus kemudian kita hendak masuk ke kamar mandi, kita gunakan adab sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan menggunakan kaki kiri dan tentunya berdoa sebelum masuk kamar mandi. Kemudian keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan, kemudian melepas baju menggunakan baju. Ini tentunya kita bisa mengucapkan doa. Terus kemudian ketika kita bercermin, keluar masuk rumah, naik kendaraan, dan melakukan aktivitas positif lainnya, maka semua ini bisa kita niatkan sebagai sebuah bentuk ibadah sambil kita iringi dengan doa dan zikir. Nah, pada intinya segala macam amal perbuatan baik yang kita kerjakan agar diterima oleh Allah, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua ada contohnya dari Rasulullah SAW. Karena dikhawatirkan ketika kita melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, bukan kasih sayang Allah, bukan rahmat Allah yang kita dapatkan, justru sebaliknya, kita akan mendapatkan murkanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Seperti yang Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang kemudian beramal tanpa ada contoh dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tertolak. Maka mari dalam beramal kita jangan kemudian membuat sebuah amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Islam adalah agama yang sempurna. Segala yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ini semuanya sudah diajarkan secara sempurna. Kita tidak perlu menambah-nambahkan. Mengerjakan semua amalan sunnah saja, tentu kita sudah sangat padat sekali, kita sudah sangat disibukkan jika semua amalan sunnah kita kerjakan dan tidak ada satupun yang ditinggalkan. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada terapi tabungan kebaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk terus istiqomah di dalam mempraktekkan terapi ini, di dalam kita terus memperbanyak amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan melalui amal kebaikan yang terus kita tabung, Allah memberikan kasih sayangnya, Allah memberikan anugerah terindahnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.